umumnya kalau melihat risalah Nabi SAW kepada mereka, mereka masuk Islam. Ya. Selanjutnya adalah utusan suku Bujailah dari Yaman. Ini datang kepada Nabi SAW. Dipimpin oleh Abdullah bin Jarir al-Bujli. Ya. Ini suku Bujailah. Abdullah bin Jarir al-Bujli. Abdullah bercerita, kami tiba di Madinah sebagai utusan suku kami dari wilayah Yaman pada hari Jumat. Dan kami sudah niat akan masuk Islam. Kami pun mandi lalu masuk ke masjid sementara Nabi SAW berkhutbah Jumat. Dan saat kami masuk tiba-tiba khutbah berhenti. Dan semua pandangan mata jemaah masjid tertuju kepada kami secara khusus. Dan aku pun sempat bingung karena satu masjid melihat aku sampai aku duduk. Kata si Abdullah bin Jarir ini. Aku lalu bertanya kepada orang yang ada di sebelahku. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan tentang aku sesuatu? Maka ia pun menjawab iya. Jadi rupanya waktu Abdullah bin Jarir mau masuk masjid, Nabi sebutin sesuatu tentang dia. Makanya waktu dia masuk, mata orang semua tertuju ke dia. Gitu. Maka orang itu berkata di sebelahnya, iya. Beliau SAW bersabda, akan masuk dari pintu masjid ini seseorang yang merupakan orang terbaiknya Yaman. Padanya ada penampilan raja, tapi ia adalah orang yang saleh dan baik. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, semenjak aku masuk Islam, belum pernah sekalipun aku ditolak bertemu dengan Nabi SAW dan tidak pernah Nabi SAW menemuiku kecuali beliau tersenyum. Artinya setelah itu langsung syahadat dia. Dia syahadat, kemudian dia pun menjadi seorang sahabat yang mulia. Abdullah juga bercerita radhiyallahu anhu, aku pernah berkeluh kepada Nabi SAW. Aku berkata, wahai utusan Allah, aku selalu saja jatuh bila menunggangi kuda. Doakanlah agar aku mampu dan mahir menunggangi kuda. Maka Nabi SAW mendoakan Abdullah yang berbunyi, ya Allah, mahirkanlah ia berkuda dan jadikanlah ia mendapat hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kata Abdullah, semenjak itu aku sama sekali tidak pernah jatuh dari kuda dan aku banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ulama juga menyimpulkan dari kejadian masuk Islamnya Abdullah bin Jarir radhiyallahu anhu dan bagaimana ia tidak pernah diterlambatkan oleh Nabi untuk menemui Nabi SAW sehingga banyak meriwayatkan hadis dan semua hadis yang bertolak belakang dengan hadis yang disampaikan Abdullah bin Jarir maka tertolak. Ya. Artinya ini kesimpulan Abdullah bin Jarir ini adalah orang yang luar biasa. Begitu masuk Islam, pada saat itu juga dia langsung mengambil seluruh hadis Nabi SAW baik dari Nabi SAW atau para sahabat Nabi yang lain. Dan karena dipercayanya dia oleh Nabi SAW maka para sahabat pun akhirnya ya, mengambil kesimpulan tentang masalah ya, bagaimana hadis Abdullah bin Jarir diterima radhiyallahu anhu. Kemudian utusan suku Ad-Dari ya, dipimpin oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, tentu ini ada kisah unik ini dalam hadis Bukhari tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari ini radhiyallahu anhu tadinya beragama Nasrani. Kemudian dia pun pergi naik kapal di salah satu lautan di negeri Syam mau menuju ke satu wilayah. Rupanya di wilayah itu di tengah lautan kapal mereka dihantam oleh ombak yang keras sehingga mereka pun pingsan semuanya. Lalu mereka sadar pada saat kapal itu sudah terdampar di sebuah pulau. Dan mereka pada saat terbangun mereka menemukan ada sosok ya, hewan yang berbulu tapi bisa berbicara. Ya. Dalam hadis disebutkan jassas ya. Yang jelas dia duduk, dia berbicara mengatakan, datanglah ke tengah pulau ini karena ada orang yang mau menemui kalian. Maka kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, waktu itu masih Nasrani. Dia bilang, kami pun jalan ke tengah-tengah pulau, kami temukan ada seseorang yang sedang dibelenggu di dalam sebuah gua. Lalu dia pun bertanya kepada kami, kalian dari mana? Gitu kan. Pertama Tamim Ad-Dari mengatakan, kami bertanya, siapa engkau ini? Maka dia pun menjawab, aku tidak akan kemana-mana seperti kalian lihat, terbelenggu. Jawablah dulu pertanyaanku baru aku jelaskan siapa aku. Maka dia pun berkata, kata Tamim Ad-Dari kami pun berkata silakan bertanya. Lalu dia bertanya tentang sungai di Palestina, apakah masih ada? Kata Tamim Ad-Dari masih ada. Kata dia sebentar lagi akan hilang. Ya. Lalu kemudian dia tanya lagi sama dia, apakah kalian, dari mana kalian? Mereka bilang dari Jazirah Arab. Ya. Maka kata orang tersebut, apakah kalian sudah mendengar keluar seorang nabi yang tidak bisa baca dan menulis? Kata dia, kata Nabi dari iya. Saya teman-teman mengatakan iya. Apa yang dia lakukan sekarang? Kata Tamim Ad-Dari, kami mendengar dia sudah meninggalkan kotanya Mekah menuju ke Madinah. Maka orang itu berkata, apakah dia sudah melakukan itu?
Kata mereka, iya. Gitu. Ditanya, closing hadis, penutup hadis adalah, apakah kalian sudah beriman kepadanya? Maka kata Tamim ad-Dari, belum. Lalu kemudian orang itu berkata, pulanglah dan berimanlah kepadanya sebelum aku keluar, karena aku adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Dan ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, hadisnya panjang sekali, saya simpulkan tadi. Kemudian Tamim ad-Dari sama teman-temannya langsung kembali ke kapalnya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan karena kejadian ini. Kemudian mereka pun membalik kapal tersebut menuju ke kota Madinah. Subhanallah, begitu tiba di Madinah, begitu masuk di masjid Nabi SAW, Nabi SAW baru saja selesai menceritakan tentang Dajjal. Ciri-cirinya Dajjal, dia akan keluar akhir zaman dan seterusnya. Tamim ad-Dari langsung duduk dan mengatakan, wahai Rasulullah, dia enggak bilang lagi wahai Muhammad, sudah yakin. Ya. Kami memiliki cerita, seperti inilah ceritanya, diceritain sama dia. Waktu dia menceritakan tentang Dajjal, Nabi SAW mengatakan sebentar, kumpulkan muslimin, kumpul semua muslimin, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan orang ini untuk membuktikan kebenaran riwayat yang telah Nabi SAW sampaikan sebelumnya. Baru saya Nabi SAW cerita tentang Dajjal, lalu ini bukti lapangan orang ini menemukannya. Dan ini juga sebagian ulama berpegang pada hadis yang mengatakan Dajjal sudah ada. Ya. Cuma kuasa Allah SWT diletakkan di mana, Allahu a'lam. Karena di situ juga tidak disebutkan di pulau mana. Keadaannya Tamim ad-Dari dan teman-temannya pingsan pada saat itu. Akhirnya terjadilah masuk Islam Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu dan menjadi seorang sahabat yang mulia. Kemudian utusan suku Harith bin Ka'ab. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid menyerang suku Harith bin Ka'ab, yang akhirnya membuat mereka menyerahkan diri dan mengutus utusan mereka ke Madinah. Para utusan mereka datang, maka pertama kali Nabi SAW berkata-kata dengan sangat tegas dan menjadi penyebab semua suku Arab berdatangan tanpa tunggu lagi diserang. Jadi karena suku ini tidak mau datang, Nabi SAW menunggu sekarang. Setelah perang Tabuk, semua harus datang masuk Islam. Yang tidak datang diserang. Beliau SAW berkata, apakah kalian diserang terlebih dahulu baru mau datang masuk Islam? Nabi SAW mengurangi perkataan tersebut sampai berulang-ulang kali. Lalu Nabi SAW menutup perkataan mengatakan, demi Allah, bila setelah Khalid bin Walid datang pada kalian dan kalian tetap juga tidak mau masuk Islam, maka aku akan menjadikan leher-leher kalian di bawah telapak kakiku. Artinya aku akan membunuh, hukum mati. Kenapa kamu masuk Islam? Sampai akhirnya pimpinan mereka berdiri dan berkata, sungguh Allah dan Rasulnya lebih pantas dimuliakan. Demi Allah, wahai utusan Allah, bukan anda juga Khalid yang telah membuat kami datang, tetapi Allah. Maka Nabi SAW menjawab, benar. Setelah kejadian perkataan Nabi SAW tersebut kepada suku Harith tadi, maka tersebar berita bahwasanya Nabi SAW mulai hari ini tidak akan lagi berlemah lembut kepada orang yang menolak Islam di Jazirah Arab. Harus datang semuanya. Dan setelah kejadian masuk Islamnya suku-suku Arab, maka Nabi SAW mengutus ke Yaman untuk mengutus beberapa sahabat untuk menjadi da'i di Yaman. Dua orang sahabat yang masyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi da'i di Yaman. Nabi SAW juga menitip pesan kepada keduanya agar jangan berselisih. Lalu Nabi SAW memeluk Mu'adz bin Jabal seraya berkata kepadanya, mungkin aku tidak akan menemuimu lagi setelah tahun ini. Maka Mu'adz pun menangis seraya mengatakan, sungguh Nabi SAW sudah berpamitan, artinya akan meninggal dunia. Dan gara-gara ini juga teman-teman sekalian, semua suku-suku datang masuk Islam. Setelah suku Harith ini semuanya tidak terkecuali Jazirah Arab datang semuanya. Maka turunlah surah An-Nasr pada saat itu. Surah nomor 105, 3 ayat utuh. Ya, ini antum hafal lah pasti. Ya. Ini sudah paling disukai di Indonesia karena dipakai dalam sholat. Tapi turunnya pada waktu itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Jadi Allah sudah berikan kemenangan Nabi SAW mutlak. Tidak ada lagi yang bisa melawan kaum muslimin pada saat itu. Sampai Romawi pun ketakutan. Ayat 1, ayat 2-nya. Dan kamu melihat hai Muhammad, manusia sekarang masuk berbondong-bondong ke agama Allah. Ini janji Allah selama ini kau tunggu. Cuma yang beriman. Dan kita lihat transisi subhanallah. 13 tahun. Dari 23 tahun dakwah Nabi SAW. 13 tahun cuma 153 orang. 10 tahun fase Madinah seluruh Jazirah Arab beriman. Baik mau atau tidak mau. Kalau tidak mau diperangi. Kalau enggak mau pun harus bayar jizyah. Ya minimal bayar jizyah di sini. Maka ayat 3-nya bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Pada saat turun surah ini, maka semua sahabat bergembira kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Beliau sempat menangis terisak-isak. Para sahabat bertanya, kenapa anda menangis wahai Abu Bakar? Bukankah ini berita gembira bahwasanya agama Allah sudah diterima semuanya? Maka Abu Bakar menjawab, ayat-ayat ini pertanda perpisahan antara kita dengan utusan Allah. Maka Nabi SAW pun mengatakan Abu Bakar benar. Artinya sudah turun ayat ini, agama Allah sudah menang, berarti yang diutus sudah selesai tugasnya. Akan meninggal dan tidak ada sahabat yang tangkap pada saat itu kecuali Abu Bakar. Setelah turun surah An-Nasr, agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menandakan bahwasanya Nabi SAW akan meninggal dunia karena tugas beliau sudah selesai. Surah An-Nasr sesuai dengan namanya, ya. Artinya kemenangan yang Allah berikan. 4 tahun sebelum kejadian turunnya surah ini terjadi kesepakatan Hudaybiyah. 4 tahun saja, ya. Setelah itu Allah SWT berikan surah ini, kemenangan. Dan saat itu jumlah muslimin yang ikut berperang bersama Nabi SAW cuma 1.400 orang saja. Ya, maksudnya pergi ke Hudaybiyah. Bukan perang ya, kesepakatan Hudaybiyah. Saat pembebasan kota Mekah jumlah muslimin membengkak menjadi 10.000 orang. Dari 1.400 jadi 10.000 orang. Ini selisihnya juga cuma 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian setelah itu, setelah turun surah ini, jumlah muslimin menjadi 100.000 orang. Bahkan terus berkembang sampai menjelang hari kiamat. Tentu saja kita tahu bahwasanya muslimin sekarang penduduk bumi yang paling banyak. Ya, dari 7,5 miliar kita populasinya setengah dari dunia ini. Hanya dalam 23 tahun dakwah Nabi SAW. Dan kita lihat di sini teman-teman yang dibutuhkan 2, sabar dan yakin. Kita balik, yakin dan sabar. Yakin terhadap kebenaran agama Allah SWT dan tidak mungkin salah apa yang sedang kita yakini, dan sabar dalam menyampaikannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna ayat-ayat surah ini An-Nasr adalah sudah saatnya engkau meninggal wahai Muhammad, dan sekarang tugas pengikutmu mengembang Islam. Sudah selesai agama ini, kamu sekarang harus meninggal dan akhirnya umatmu akan mengembangkan ayat ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kalimat yang saya tulis terakhir di sini masalah hikmah yang kita ambil. Perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi SAW. Ini adalah peperangan terakhir Nabi SAW, dan Islam sudah sempurna dari seluruh sisinya. Dari pensyariatan hukum-hukum sudah sempurna, tidak ada lagi yang turun setelah itu. Surat-surat ke seluruh pemimpin dunia sudah disampaikan. Seluruh dunia sudah mengenal pada saat itu. Surat Nabi SAW sudah sampai, baik ada yang menolak ataupun beriman. Dengan ditawarkan Islam kepada mereka, dan juga sebelum Nabi SAW meninggal, maka seluruh suku-suku Arab telah masuk Islam, yang menandakan bahwasanya Islam sudah menyebar jazirah Arab. Dan juga wilayah negeri Syam, utara jazirah Arab, akan terbuka di akhir hidup Nabi SAW. Nanti Nabi bentuk pasukan Usama bin Zaid untuk menyerang wilayah negeri Syam. Gitu kan, memang sudah mau ekspansi rencananya, tapi memang Allah sudah menakdirkan berbeda Nabi SAW meninggal sebelum itu terjadi. Dan nanti kita tahu ekspansi terjadi di zaman Umar bin Khattab, baik itu ke negeri Syam, adanya perang Yarmuk, baik itu ke timur Jazirah Arab, ke wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan dan Rusia ada Qadisiyah. Kemudian juga ada peperangan menembus Mesir. Ini terjadinya perang Yarmuk di negeri Syam ini tahun 15 Hijriah. Nabi SAW meninggal tahun 11